istrinya Rasulullah bagaikan ibunda bagi semua umat Islam sepanjang zaman. Istri-istrinya Nabi, kita wajib cinta kepada mereka. Dan kita diperintahkan memperlakukan para istrinya Rasulullah, menganggap mereka bagaikan ibunda bagi kita sekalian. Kalau kita beriman, kalau kita mukmin, orang beriman, ibunda terbesar mereka adalah para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Cinta merembet sampai ke situ. Kepada istrinya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, kepada keluarganya Nabi, kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad Al-Hasan wal Husain. Itu disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sekali itu saat beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah, orang sungkan berbicara dengan beliau karena wibawa dan karismanya Sayyidina Abu Bakar dari dulu. Sayyidina Umar yang terkenal pemberani, beliau pun juga sungkan terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wibawa, karisma, khusyuk, wakar. Tetapi beliau, yang bikin beliau lupa sama karismanya tahu apa? Kalau ngelihat cucunya Nabi Muhammad, ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain. Begitu ngelihat Al-Hasan wal Husain, mengalir air matanya, tersenyum, merindukan Nabi Muhammad. Dia ingat dulu kedua anak ini digendong oleh Rasulullah di atas mimbarnya Nabi Muhammad. Nabi lagi khutbah, digendong keduanya ini. Kemudian lagi majelis, duduk di pangkuannya Rasulullah, teringat kepada Rasulullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau ada Sayyidina Hasan atau Husain itu dipegang, digendong. Sebagaimana dahulu Rasulullah menggendong mereka, bukan cuma digendong, ditaruh di atas kepalanya, ditaruh di atas kepalanya sambil membayangkan Rasulullah. Terus dia berkata sambil berdendang, sambil menari, bergoyang, dia berkata, bi abi syabihun bin nabi la syabih bi ali, bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi ali, bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi ali. Sumpah demi bapakku, ini anak lebih mirip Nabi Muhammad ketimbang Ali bin Abi Thalib. Diulang-ulang lantunan ini diulang-ulang oleh beliau. Sayyidina Ali melihat begitu, bukan marah, dia bangga, tersenyum. Wa Ali yadhak, beliau tertawa melihat hal tersebut. Allah, Masya Allah, keindahan yang membuat orang-orang berwibawa besar, wali-wali besar, mereka hanyut di dalam lautan mahabbah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakata. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sekedar orang yang dicintai saja, tetapi beliau adalah orang yang paling mencinta terhadap sesama. Nabi bukan bilang cintai saya, terus beliau nggak mau mencintai, enggak. Beliau mengajarkan kita mencintai satu sama lain. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Kepada saudaranya, kepada sesama muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Kepada muslim yang biasa-biasa aja harus mencintai sebagaimana cinta kepada diri sendiri. Kepada apalagi terhadap muslim yang luar biasa seperti para aulia sholihin, apalagi tergolong sahabatnya Rasulullah ataupun ahli baitnya Rasul ataupun istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga mengatakan waktu beliau hijrah ke Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu-tahu anak-anak kecil, gadis-gadis kecil dari Bani Najjar, mereka datang dengan rebana mereka, dengan gendangan mereka di bawah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, berdendang dan berkata, nahnu fityatun min Bani Najjari ya habadha bi Muhammadin min jari. Kami adalah gadis-gadis kecil, anak-anak muda-mudi dari Bani Najjar, kata anak-anak kecil tersebut. Hari ini kami bergembira. Bagaimana nggak bergembira? Sebab tetangga kami adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar hal tersebut. Beliau turun dari dari kamarnya, keluar dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, menghampiri mereka, para pecinta, para muhibbin.